sejahtera untuk kita semua. Salam sehat jiwa dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Mas Sofi Agulemi, dosen pada program studi pendidikan profesi nurse Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video ini, saya akan melaksanakan unjuk kerja di bidang pengajaran berdasarkan mata kuliah yang telah saya ampu, yaitu Keperawatan Jiwa dan Psikososial pada program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Mata kuliah ini adalah Keperawatan Jiwa dan Psikososial yang merupakan mata kuliah keahlian atau inti keilmuan yang diberikan kepada mahasiswa semester 4 dengan beban 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini membahas konsep dan prinsip keperawatan jiwa, mulai dari rentang sehat sampai sakit, stres, mekanisme coping, dan peran perawat kesehatan jiwa yang memang dapat diterapkan kepada individu, keluarga, dan juga masyarakat. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini mengintegrasikan nilai-nilai dari Trihita Karana sesuai dengan visi keilmuan. Mata kuliah ini dibebankan pada 4 capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan pertama berkaitan dengan kemampuan melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan kode etik, berpikir logis, kritis, sistematis, kreatif, serta bertanggung jawab. CPL 2 menekankan kemampuan melakukan edukasi, komunikasi, dan kolaborasi berdasarkan bukti ilmiah. CPL 3 berkaitan dengan kemampuan mengorganisasi asuhan keperawatan, berkoordinasi dengan tim kesehatan, dan menunjukkan sikap kepemimpinan. Sementara itu, CPL 5 menekankan kemampuan menerapkan asuhan keperawatan secara holistik dalam konteks keperawatan pariwisata yang berlandaskan falsafah Trihita Karana. Berdasarkan CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki 4 CPMK. CPMK 1 berfokus pada penerapan konsep keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. CPMK 2 berfokus pada penerapan keterampilan keperawatan kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan keilmuan dan standar profesi keperawatan. CPMK 3 berfokus pada kemampuan membandingkan asuhan keperawatan kesehatan jiwa sepanjang rentang kehidupan berdasarkan teori perkembangan psikososial. Sementara itu, CPMK 4 berfokus pada kemampuan menyusun asuhan keperawatan kesehatan jiwa secara sistematis, komprehensif, logis, dan terintegrasi dengan tata laksana komplementer. Pembelajaran dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, ujian tengah semester pada pertemuan 8, dan ujian akhir semester dan evaluasi praktikum pada pertemuan ke-16. Pada video pembelajaran hari ini, materi yang disampaikan adalah teknik mengelola stres pada orang dengan masalah kesehatan jiwa. Materi ini diarahkan pada pencapaian CPMK 2 atau sub CPMK 2.3, yaitu mahasiswa mampu mempraktekkan intervensi pengelolaan stres melalui teknik relaksasi napas dalam, hipnosis 5 jari, dan progressive muscle relaxation, serta mengevaluasi respon dari klien. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini didasarkan melalui pembelajaran sinkron secara tatap muka di kelas dan juga laboratorium keterampilan keperawatan, serta didukung pembelajaran asinkronus melalui e-learning Unixa. Metode pembelajaran digunakan adalah pemaparan dari dosen, diskusi, dan juga demonstrasi. Pemaparan digunakan untuk menjelaskan konsep dan prinsip teknik pengelolaan stres. Diskusi dan tanya jawab digunakan untuk memperkuat pemahaman dari mahasiswa. Selanjutnya, dosen mendemonstrasikan teknik pengelolaan stres, kemudian mahasiswa mempraktekannya melalui role play dan terbimbing ataupun secara mandiri. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya berlangsung satu arah, tetapi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, mempraktekkan keterampilan, dan melakukan observasi dan merefleksikan dari hasil praktik. Evaluasi pada mata kuliah ini dilakukan secara berkelanjutan melalui rubrik sikap sebesar 15%, tugas 25%, kuis 12,5%, ujian tengah semester 22,5%, ujian akhir semester 20%, dan evaluasi praktikum sebesar 5%. Sehingga secara keseluruhan bobot penilaian berjumlah 100%, dan berdasarkan ketercapaian CPMK, CPMK 1 memiliki bobot 30%, CPMK 2 memiliki bobot sebesar 25%, CPMK 3 sebesar 20%, dan CPMK 4 sebesar 25%. Secara khusus pada pembelajaran ini
Asesmen dilakukan melalui pertanyaan lisan untuk menilai pemahaman mahasiswa, observasi terhadap keaktifan selama diskusi, serta penilaian keterampilan menggunakan checklist praktik. Indikator yang dinilai meliputi ketepatan urutan prosedur, kemampuan menerapkan komunikasi terapeutik, keamanan dan kenyamanan klien, dan kemampuan dalam mengevaluasi respon sebelum dan sesudah dilakukan tindakan, serta ketepatan memberikan tindak lanjut. Melalui pembelajaran hari ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu menjelaskan teknik pengelolaan stres, tetapi juga mampu menerapkan secara tepat, aman, terapeutik, dan sesuai dengan kebutuhan klien. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah disampaikan dulu, ya. Sekarang waktunya kita mempelajari teknik mengelola stres pada orang dengan masalah kesehatan jiwa, ya. Sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan dulu sebenarnya pertemuan hari ini itu terkait dengan apa dan apa harapannya kemampuan kalian setelah kalian. Kita prosesi dulu, ya. Bisa dicek link untuk barcode-nya, ya. Nanti akan keluar nanti di link. Kelihatan? Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan pembelajarannya, ya. Jadi di sini pasti kalau kita ngomongin mata kuliah itu ada capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi kalau sesuai dengan yang kemarin, ya, saya review aja sebenarnya. Kalau CPNK ada mata kuliah keperawatan jiwa sosial itu ada 4, ya. Yang pertama adalah menerapkan konsep keperawatan kesehatan jiwa dan sosial. Yang kedua, menerapkan keterampilan keperawatan kesehatan jiwa sesuai standar profesi. Yang ketiga, membandingkan asuransi sepanjang tentang kehidupan berdasarkan pengembangan psikososial di CPNK 4, asuransi keperawatan jiwa terintegrasi untuk tata laksana komplementer. Nah, pada pertemuan hari ini, ya, kita berfokus karena CPNK 2 itu ada 3 sub, ya. Kemarin sudah belajar sub 1 dan sub 2. Nah, untuk yang sekarang adalah sub CPNK yang ketiga. Apa itu? Jadi mahasiswa mampu mempraktekkan intervensi mengelola stres melalui relaksasi napas dalam, proses 5 jari, progresif muscle relaxation melalui role play serta mengevaluasi respon klien, ya. Oke, ini saya recall juga terkait dengan menilai terkait dengan sikap, terus ada penugasan, terus kuis, UTS, UAS, dan juga praktikum, ya. Terus pada sesi ini asesmen kalau sub CPNK 2.3 itu jadi kemampuan menjelaskan alasan intervensi, mempraktikkan teknik, dan mengevaluasi respon klien. Jadi kita berfokus pada praktikum. Kan sudah saya ini, ya, saya share SOP, sudah pegang semua. Ya. Nanti akan kita baca. Saya mau apresiasi dulu mengecek bagaimana kalian sudah belajar atau enggak terkait dengan materi-materi yang sebelumnya. Ketika kalian lihat di sini, terlihat, ya, siapa ini? Orang mahasiswa. Ya, bisa jadi mahasiswa, tapi kesan yang kalian dapat dari gambar ini apa? Ya, gimana? Mungkin stres sama tekanan sama dia. Stres atau tekanan akademik. Mungkin ada yang lain yang bisa menjelaskan? Ya, boleh, Ali. Di sini dari apa yang saya lihat itu lebih terdapat ke seseorang yang sedang memikirkan banyak hal dan juga sedang menerima tekanan sehingga dia bisa lebih ke menggambarkan dia dari stres. Oke, jadi kita sepakat ya sebenarnya terkait dengan stres. Ya, stres itu apakah normal? Normal. Ketika nggak normal itu apa yang terjadi? Sulit istirahat. Terus apa lagi kita? Udah lelah. Terus apa lagi? Sulit fokus. Bisa sulit fokus. Banyak ya. Makan berubah nggak? Lebih banyak atau lebih sedikit? Ya, respon orang kan berbeda-beda, ya, sesuai dengan apa yang saya pelajari kemarin. Jadi, saya bacakan seorang saya tanpa tegang bisa sulit tidur dan mengatakan jantung berdebar saat menghadapi masalah keluarga. Selain mampu berkomunikasi dengan baik dan bersedia mengikuti latihan skala stres subjektif 7/10. Bisa dipahami kasusnya? Oke, 1. Data apa yang menunjukkan respon stres pada kasus tersebut? Widya, silakan. Dari kasusnya, dari skala subjektif itu sebelum itu skala stresnya. Kemudian kalau dari apa yang dilihat, pasien tegang, kemudian dia gelisah, juga sulit tidur, dan jantungnya berdebar. Oke, benar. Ada yang tidak sependapat? Sudah jelas, ya. Terus yang kedua, teknik apa
sebagai intervensi awal? Oke, silakan apa? Jadi mungkin sebagai intervensi awal itu bisa istirahat, karena kan stres itu kan banyak pikiran. Jadi tubuh perlu istirahat untuk mengurangi stres. Oke, istirahat. Oke, entah itu istirahat, entah itu hobi, terus kenapa lagi kira-kira tidur ya, itu kan sebagai responnya bagaimana kalian mengantisipasi dari stres atau lelah atau tekanan kalian gitu. Oke, terus kita lanjut ke nomor 3, bagaimana respon klien ini ketika untuk dievaluasi. Apa kira-kira respon yang diberikan ketika kalian sudah memberikan intervensi apa? Gina? Mungkin kalau misalnya lagi memberikan intervensi, mungkin kalian bisa mengatakan bahwasannya lebih relax dan mungkin skala stresnya itu lebih berkurang, jadi gelisahnya juga dan selain tidurnya itu berkurang. Oke, sepakat ya. Jadi pada intinya kalau kalian sebagai perawat itu apa yang kalian ya? Biasanya kalau kita belajar tentang perawatan kan ada proses perawatannya. Jadi contohnya di sini apa? Stres ya. Kalau sebelumnya pas kajian kalian ada 7/10, harapannya bagaimana? Menurunnya sampai seberapa? Ya, itu tergantung peran kalian perawat untuk dapat mengurangi dari tingkat stres si pasien. Paham ya? Oke, ini pasti sudah kalian pelajari kemarin ya, sudah disampaikan oleh Nasri juga. Jadi stres itu bersifat individual ya. Stres merupakan sebuah pengalaman data dari hasil pengkajian cenderung bersifat kualitatif. Ya, meskipun pada intinya nanti bisa kita kuantitatifkan seperti yang tadi ya. Jadi kita meminta klien kita untuk kira-kira rentakan berapa sih stres yang memang dirasakan pada saat itu. Tadi kan sudah muncul 7/10 seperti itu ya. Dan biasanya kalau kalian kan sudah perawatan, kalian kan dibutuhkan skala-skala seperti itu ya. Skala-skala itu dari mana? Pasti ada instrumen yang bisa mengukur dari tingkat stres yang dialami. Di sini ada yang kemarin harusnya sudah dipelajari 3, ada depression, anxiety, and stress scale atau DSS. Ada yang lebih singkat lagi PSS ya, persistent stress scale itu ada 10 item, atau Kessler psychological distress itu ada 10 item. Kalau kalian melaksanakan penelitian biasanya juga akan memakai instrumen-instrumen itu. Jadi kita mulai masuk ya. Jadi mengapa stres itu perlu dikelola, perlu di manajemen ya? Karena memang kalau kita stres, dulu apa yang terjadi? Lelah. Manusia diri kita kan holistik ya. Jadi kalau sudah stres psikologis pasti akan merambat ke fisik. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara mengolahnya, ya kita harus tahu stresnya klien itu seperti apa. Ya. Jadi yang perlu dikaji adalah bagaimana respon yang terjadi ketika manusia itu stres. Ini ada apa? Satu itu fisik, jantung berdebar ya biasanya, terus tegang, sulit tidur, napas terasa sesak. Ada kiranya mengalami ketika stres? Belum ya, biasanya. Terus psikologis, ya psikologis pasti akan ada cemas, khawatir, sulit konsentrasi, dan bingung. Ada yang merasakan hal-hal ini ketika stres? Ada, apa? Udah tersinggung. Terus ketiga ada perilaku. Perilaku ada bisa menarik diri, menangis, menghindari aktivitas. Relate? Oke, ada sosial dari mereka, ada sosial spiritual, ada hubungan yang menurun, kehilangan makna dan kebutuhan ketenangan batin itu pasti akan juga menurun. Nanti pasti akan ya setelah respon itu perlu dikaji. Sebenarnya ada satu lagi itu terkait dengan apa yang dilakukan tadi ketika mengalami stres. Oke, jadi untuk mengolah stres selain kita memberikan promosi kesehatan terkait dengan mekanisme coping pada kita juga bisa mengajarkan. Nah, ini keterampilan mandiri yang memang sangat dianjurkan oleh perawat ya. Itu juga masuk kompetensi dari standar profesi keperawatan. Ada beberapa hal, tapi yang saya ajarkan kepada kalian di sini adalah sebenarnya ada 3. Tiga itu apa saja? Satu, relaksasi napas dalam, mengatur ritme nafas untuk menurunkan ketegangan dan membantu klien merasa lebih tenang. Yang kedua dari proses 5 jari, sudah pernah mendengar terkait dengan proses 5 jari? Sudah mempelajari? Oke. Ya, yang kedua itu adalah di proses 5 jari ada sugesti positif yang diberikan ke sana dan asosiasi pengalaman menyenangkan untuk menenangkan pikiran. Kalau di luar negeri istilahnya ini guided imaginary ya. Tapi kalau di Indonesia kita di keperawatan jiwa sudah punya standarnya. Biasanya ada guided untuk ini menggunakan jari-jari seperti itu ya.
Terus yang ketiga ada PMR, Progressive Muscle Relaxation. Ya, ini biasanya sering diajarkan oleh Kosmagi ketika pengabdian masyarakat. Ya, ini adalah latihan mengencangkan dan melepaskan otot bertahap untuk mengenali serta menurunkan ketegangan dari tubuh. Jadi, ketika di antara tiga ini, kalian harus bisa satu berdiri, langsung nafas dalam. Ketika kalian masih belum bisa langsung nafas dalam, karena nanti impactnya kalian juga terhambat untuk melakukan hipertrofi majari dan juga PMR. Jadi makanya di sini saya bisa kompetensi wajib yang menjadi dasar adalah relaksasi napas. Teknik lainnya dilakukan setelahnya agar mencapai langkah klinis, komunikasi terapeutik dan asesmen respon klien terhadap utuh. Tapi harapannya apa sebenarnya ketika kita melakukan latihan itu, klien kita itu bisa melakukan secara mandiri. Jadi entah tadi klien itu tetap bisa melakukan secara mandiri. Untuk langkah-langkahnya bagaimana? Harusnya sih sebenarnya kalau kita bernafas secara otomatis ya. Tapi karena ini kita mengatur ritme, harus kita sadari bahwa kita itu bernafas. Itu yang paling penting. Apa saja yang kita lakukan? Satu, membangun kontak dengan jelaskan tujuan. Karena kita seorang profesional perawat ya. Yang kedua, kayak kita stres awal bisa ditanyakan dari apa yang dirasakan sekarang, dan kalau memang merasa stres atau merasa cemas itu coba di skala dari skala 1 sampai 10 atau 0 sampai 10 itu mana. Yang ketiga, ambil posisi nyaman dan lingkungan yang tenang. Terus tarik nafas perlahan melalui hidung. Terus tahan sejenak sesuai dengan kenyamanan. Nanti akan ada hitung-hitungannya ya, berapa kali hidup nafas, berapa kali menahan, dan berapa kali ketika untuk mengembuskan nafas. Ya, nanti dihembuskan secara perlahan melalui mulut. Diulangi beberapa siklus dengan ritme yang tenang tanpa tergesa-gesa, dan nanti dievaluasi perubahannya. Apakah dari tingkat stres yang di awal tadi sudah menurun atau naik? Kuncinya kita harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tidak memaksa, dan selalu mengevaluasi respon dari klien. Ini juga tidak lupa juga karena di prodi kita, program studi kita, salah satu visi keilmuannya adalah terkait perawatan pariwisata, dan falsafah yang kita angkat juga falsafah cerita karena bagaimana sih kita mengadopsi nilai-nilai tersebut atau falsafah tersebut terhadap ya apa yang kita pelajari ini. Panjangan kita tetap harus bisa menghormati keyakinan dari klien. Ada harapan dalam masa hidup dan ketenangan dari klien. Kalau memang pada intinya klien ketika kalian melakukan orientasi di depan atau sebelum intervensi, mari kita aja berdoa bersama-sama. Itu akan jauh lebih baik. Terus ada Pawangan membangun komunikasi terapeutik, empati, kolaborasi, dan rasa aman. Jadi bagaimana kalian sebagai perawat itu bisa meningkatkan aspek-aspek untuk ini Pawangannya. Harapannya ketika kalian lulus dari sini ya nggak akan ada kasus-kasus seperti itu. Itulah kenapa butuh Pawangan. Terus ada Pawangan ya, menciptakan lingkungan yang tenang, nyaman, aman, dan ini berubah. Ya, ini salah satu contoh kalimatnya ya. Sebelum latihan kita pastikan menggunakan komunikasi terdapat empati dan pilihan strategi. Oke, kita sekarang akan berpindah ke role play ya. Saya jelaskan dulu sedikit. Jadi nanti harusnya yang kalian lakukan adalah satu jadi perawat, terus ada yang menjadi kliennya, ada yang menjadi observer. Nanti akan kita lakukan bersama-sama nanti di lab seperti itu ya. Karena kita sekarang masih kelas. Oke, jadi perawat itu harus ngapain? Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi harus bisa komunikasi terapeutik. Terus nanti menjelaskan tindakannya, fungsinya untuk apa, terus juga nanti harus memandu klien, memandu sesuai dengan SOP yang sudah kalian pegang. Itu juga evaluasi respon dari klien. Kliennya ngapain? Ibaratnya yang mengikuti dari alasan dari klien. Observernya dari kita melihat yang sama-sama, mana yang kurang, mana yang perlu ditingkatkan, dan mana yang sudah bagus. Oke, jadi pasti akan ada hasilnya. Biasanya orientasi, kerja, dan juga negosiasi. Ya, saya akan mengajarkan kalian sesuai dengan SOP apa saja yang nanti diakses, ya ini fokus terutama untuk nanti kalian evaluasi praktikum. Ya, jadi ada tetap saya harus menilai terkait dengan persiapan kontak. Jadi kalian mulai harus mengenalkan diri, tujuannya apa, persetujuan untuk konser, terus juga nanti terkait dengan pemosisian, posisi nyaman untuk kliennya, dan juga privasi, betul sekali. Terus ada lagi terkait dengan komunikasi terapeutik ya. Jadi bagaimana kalian bisa membahasakan dari SOP yang sudah kalian pegang itu ya, menggunakan bahasa yang bisa dimengerti ya. Lalu ada menghormati pilihan klien. Terus juga ada pelaksanaan teknik ya. Ini yang sesuai
sesuai dengan SOP yang kalian bilang ya. Tetap ada urutannya, ada ritmenya, ya. Lalu juga harus menimbulkan rasa yang nyaman. Lalu evaluasi respon, tadi kalau memang di awal ditanyakan skala, ya silahkan ditanyakan skalanya berapa. Lalu ekspresinya, nah selain dengan ujaran verbal, verbalnya juga harus kalian lihat. Kalau ngomongnya ya saya relax, tapi mukanya cemberut kan berarti kan jadi relax ya. Terus terulang kalau tidak lanjutnya setelah apa? Biasanya tidak lanjut itu berkaitan dengan contohnya latihan. Kalau latihan berarti biasanya kalau di keberatan jiwa itu adalah jadwalnya. Contohnya kalau saya muslim ya, sebenarnya saya muslim, saya mau latihannya setiap selesai sholat maghrib. Itu kan bisa. Nanti disesuaikan karena ini sifatnya kesepakatan harus terjadi dan perawatnya mencatat. Nanti pertemuan selanjutnya jadi perawatnya harus mengevaluasi dicek apakah sesuai dengan kesepakatan jadwal yang sudah dilakukan atau belum. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari sini kira-kira jauh ini belum. Oke, sekarang kita lihat ke SOP kalian ya. Indikasi selain stres memang pada biasanya masih dengan atau banyak dengan kecemasan atau nyeri itu bisa sangat gila, bisa untuk diberikan teknik relaksasi emosional ini ya. Apa yang kita lakukan kerja, satu tetap memposisikan klien dengan nyaman. Nyamannya bagaimana? Tidur boleh? Duduk boleh? Berdiri boleh? Boleh ya. Berikan klien untuk merilekskan tubuh dan merasakan sensasi relaksasi terjadi. Terus mendemonstrasikan kepada klien melakukan inspirasi menghirup udara lewat hidung, lakukan tetapi dengan ya. Boleh di sini sudah saya catatkan di SOP juga harus untuk meningkatkan konsentrasi dipersilakan untuk menutup mata. Tapi apakah menggunakan boleh? Untuk meningkatkan konsentrasi supaya fokus pada pernafasan. Ya, boleh juga meletakkan tangan di atas dada. Satu aja boleh, tapi kalau memang sudah terbiasa sambil nafasnya nggak perlu meletakkan tangan di dada juga nggak masalah. Biasanya kan kalau pasien kita atau klien kita itu pada awalnya ketika kita melakukan itu belum sadar akan pernafasannya. Jadi dibalik cara merasakan yang itu mata, silakan dan rasakan untuk tangan. Setelah itu dilakukan 3-5 siklus. 3-5 siklus itu berarti kalau satu siklus itu antara hirup nafas 4 detik, menahan 2 detik, menghembuskan 8 detik, itu dihitung satu siklus. Silakan dilakukan sampai 3 atau 5 kali secara bersinambungan sehingga klien itu bisa relax. Oke, nanti terakhir yang 20 itu kan sudah sampai karya. Jadi jadwalkan klien untuk melakukan teknik ini secara mandiri. Nanti dia ini ada yang mau praktekkan atau saya praktekkan dulu? Saya praktekkan dulu ya. Jadi bagaimana ya? Nanti saya akan coba dulu saja supaya sudah ya. Saya contohkan ya. Yang perlu bisa jadi ketika kalian adalah kaki harus apa? Duduk, ada sandarannya silakan bersandar. Tangan boleh di paha, kalau memang ada apa namanya sandarannya silakan boleh bersandar. Jadi sesuai dengan instruksi kalau kalian baru silakan duduk dengan relax. Kalau memang contohnya ada kekakuan rasanya kaku masih ini silakan gerakan bahu atau kepala boleh bersandar. Silakan pejamkan mata terus merasakan ini pernafasan dada. Saya mulai ya, tarik nafas, tahan, hembuskan. Gitu ya. Terus lagi ini siklus kedua berarti ya, tarik nafas, tahan, hembuskan. Kalau sudah ya silakan buka mata. Jadi nanti ketika sudah 3 atau 5 kali sesi, pastikan klien kalian kan nyaman gitu ya, itu silahkan dievaluasi. Paham kita mau ada ditanyakan tadi tekniknya? Mau kita lakukan bersama-sama? Oke, kita coba dulu ya. Silakan tarik nafas, 1, 2, 3, 4, tahan, 1, 2, hembuskan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, rasakan sensasinya, boleh nafas biasa. Oke, tangannya boleh diturunkan. Silakan buka mata setelah perlahan. Oke, gimana rasanya? Relax kan, ya. Itu baru sekali maksudnya. Pastikan nanti ini sebagai dasar. Nanti ketika kalian membiasakan dengan contohnya terus 5 jari atau progressive muscle relaxation atau PNR, harusnya bisa ada lagi sensasi yang dirasakan. Relax. Oke, seperti itu ya, sudah bisa dipahami. Nanti setelah ini kita akan
nyambung lagi terkait dengan hipnosis 5 jari dan PNL karena memang lebih panjang. Ya, untuk sesi hari ini ya kita evaluasi, jadi evaluasinya sifatnya formatif ya. Jadi akan saya tanya di kelas, nanti juga sebenarnya akan ada kuis, nanti bisa akses di dalam masing-masing ya terkait dengan teori. Satu, apa data yang menunjukkan klien mengalami respon stres? Ya, ya. Yang menunjukkan mengalami respon stres, maksudnya bisa, maksudnya sulit untuk istirahat, mungkin juga dia tidak sadar bahwa juga misalnya adaptif kayak tren yang berlebihan, kemudian berdebat yang Oke. Saya mau mendapatkan kira-kira apa? Ada itu boleh. Seperti tadi yang dijelaskan itu ada faktor indikasi dari kita dari respon stres maksudnya dari fisik, kemudian juga dari psikologi sosialnya, kemudian juga dilihat juga dari perilakunya itu memiliki beberapa klasifikasi tadi misalnya fisiknya juga berubah, kemudian juga mungkin benar, kemudian kalau dari perilakunya mungkin masih dapat apply yang dilakukan bisa seperti itu. Oke, sepakat semuanya? Oke, kedua, mengapa teknik relaksasi nafas dalam sesuai sebagai intervensi awal? Boleh? Kita ya. Karena klien itu bisa mempraktekannya secara mandiri ketika sudah berlaku. Oke, ada yang lain mau menambahkan? Chandra? Jadi mungkin saya tidak sedikit ini relaksasi nafas dalam kita sebagai intervensi awal karena di guided imaginary sama PMR itu juga ada relaksasi nafas dalam. Jadi relaksasi nafas dalam itu kayak penanggungan relaksasi dalam itu sebagai selanjutnya. Kemudian relaksasi nafas dalam juga paling mudah dilakukan dan juga paling mudah dalam posisi awal saja sehingga kita sesuai dengan waktu klien. Benar ya? Ada yang mau menambahkan? Jadi paling intinya sebenarnya ini yang paling mudah, paling gampang dan ini sebenarnya basic kehidupan kita. Ya, bernafas. Harusnya bisa. Bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan intervensi? Ini ya. Yang pertama, misalkan aspek yang kita tuliskan tujuan di awal naskah. Kita lihat apakah kita berhasil mencapai atau belum. Dan kita juga bisa lihat dari dashboardnya. Dari subjektifnya, kita mengatakan apakah hasilnya dari sisi model kebaikan. Kemudian objektifnya kita lihat apakah hasilnya sudah tidak tampak bisa atau berimbang. Oke, ada yang mau menambahkan? Sudah cukup sepakat? Oke, jadi saya kira dengan diskusi ya yang tadi itu berarti harapan saya sih sudah memahami semua ya. Tinggal nanti memang evaluasinya, entah itu teori atau praktikumnya nanti kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Oke, begitu teman-teman kita luar biasa ya. Memang ya ini harusnya materinya mudah tapi pengaplikasiannya yang kadang orang maksudnya ya mahasiswa mau sadar gitu ya. Harapannya bisa kalian praktekkan dengan baik ya. Oke, itu saja pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas waktunya ya, asal konsentrasinya juga ya ketika kita di kelas. Harapannya apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi bekal kalian untuk praktikum nanti. Saya mohon maaf kalau memang ada salah-salah kata ketika saya menyampaikan, kalau ada kurang nanti kalau memang ada yang butuh didiskusikan di luar kuliah ini, saya welcome, silahkan nanti kontak saya berikan untuk bisa terus. Bisa diakhiri ya. Terima kasih dan saya tutup. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Salam. Demikian video unjuk kerja bidang pengajaran pada mata kuliah keperawatan, kesehatan jiwa, dan psikososial dengan materi teknik mengelola stres pada orang dengan masalah kesehatan jiwa. Melalui video pembelajaran ini, mahasiswa telah memperoleh pemahaman tentang teknik pengelolaan stres dan mempraktekannya relaksasi napas dalam melalui demonstrasi dan juga role play. Pencapaian mahasiswa dinilai melalui kemampuan melakukan prosedur secara tepat, menerapkan komunikasi terapeutik, menjaga keamanan dan kenyamanan klien, serta mengevaluasi respon yang sudah diberikan intervensi. Keterampilan hipnosis 5 jari dan juga PMR selanjutnya akan dipelajari secara mandiri di laboratorium keperawatan dengan dukungan video tutorial. Terima kasih kepada mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Saya Nursofi Hakul Ilmi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan salam harmoni.